tahun 1959. Begini penanya, bukan saya intervensi enggak ya, langsung aja sama pertanyaan sebab waktu kita ini agak panjang. Oke. Pertanyaannya. Saya dulu jatuh sekolah ya, sebentar ya. Jadi kalau saya memberi pertanyaan nanti, kalau siapa saya sebenarnya kan Ibu menjelaskan. Ya kan sudah. Siapa saya sebenarnya. Ya. Jadi di SD saya dulu di sini, cuman dulu bukannya SD, SR dulu SR 21. Jadi kami murid waktu itu di tahun 59 itu diwajibkan tiap minggu, seminggu 2 kali kami harus membawa krekel untuk pembangunan SR 53. Saya tahu dari orang tua saya dulu di toko kami dulu karang ini pemilik SD Tanah Air adalah itu tokoh masyarakat Ulakarang, dihibahkan ke masyarakat Ulakarang, itu tahu saya. Sekarang kita bicara nama pemilik SD Darosa. Jadi yang ingin saya tanyakan langsung kepada pemilik, kok bisa Ibu Rosa? Saya ingin pula identitas Ibu ini siapa ini sebenarnya, saya ingin tahu. Satu lagi, ciri khas SD SR Tanah Air adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lambang adalah itu dibuat dulu gambar pulau-pulau Indonesia. Itu ciri khas SD Tanah Air, SR bukan SD, SR Tanah Air. Saya lihat sekarang tidak ada itu. Sebenarnya itu tidak bisa dihilangkan. Itu lambang itu. Dibangunnya SR Tanah Air itu lambang. Sekarang sudah hilang. Itu ciri khas dari SR Tanah Air. Nah ini saran saya. Harapan saya siapa pemiliknya nanti. Tapi setahu saya pemilik SR Tanah Air adalah warga Bulak Karang sekitarnya. Air Tawar, Ranti, Lolong, Bulak Karang. Pemilik SR Tanah Air. Sudah Pak? Sebentar. Jadi harapan saya kalau seandainya ini selesai nantinya, siapapun pemiliknya nantinya, saya menginginkan ciri-ciri khas SR Tanah Air harus dikembalikan. Karena ada lambang, dulu ada kolam, ada tiang bendera, ada kolam, ada lambang pulau-pulau yang Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Pulau Kalimantan itu ada semua. Sekarang hilang. Ini ciri khas SR Tanah Air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk menjawabnya, mungkin kalau salahnya mungkin saya yang salah. Ibu Rosa tidak pergi. Menurut informasi yang saya peroleh, sesuai dengan peraturan, untuk membuat IMB sekolah ini adalah kepala sekolah. Harus kepala sekolah. Jadi ini pun sudah dibahas pada rapat kemarin. Itu sudah saya jelaskan, sudah saya bicarakan, tetapi sekiranya masih belum kami akan pergi hari Senin untuk menanyakan apa bisa ditukar nama ini lagi. Nah, barangkali jawabannya kan sudah sama. Ya. Jadi menurut tata kota yang harus namanya di sana adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah saja KTP-nya tidak ada. Jadi salah satunya diambillah nama Ibu Rosa, ya, yang ada KTP-nya di sana dilampirkan sebagai kepala sekolah, mewakili. Kalau ampe-ampe lo kepala sekolah dimasukkan tentu banyak lo dalam IMB. Nah, itulah. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi mengenai lambang dan sebagainya nanti kita berbincang kembali. Sekian barangkali pertanyaan. Adalah pemaparan secara teknis pembangunan dilakukan oleh PT Karate Steel. Mengenai secara ke dalam itu bentuk daripada yang kita persoalkan, nanti kita akan bisa bicarakan setelah selesai ke rapat pada hari ini. Jadi kami mohon maaf juga pada pihak Karate Steel yang telah meluangkan waktunya untuk memaparkan secara jelas dan gamblang tentang pembangunan yang akan dilakukan di kompleks institusi tersebut. Sebelum ini disampaikan kepada pihak Karate Steel, kami juga ingin perkenalkan bahwa pertemuan kita pada sore hari ini diwakili oleh Nini Mama, pemuka masyarakat, ketua anak nagari Bulak Karang, dan pemuda Bulak Karang. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan dari pemaparan dari pihak Karate Steel, kami pun ingin tahu dan mengenal nama-nama dari pihak Karate Steel. Pada waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu Adri Lapa, Ganda Sultan Dalam, Karajo di PT Krakatau Steel, status aku di kegiatan bencana alam sebagai pengurus serikat di bidang sosial masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Julfikar, putra Sumatera dari Binjai, kerja di Krakatau Steel, dan status saya pada posisi bantuan ini adalah sebagai ketua peduli Sumatera Bencana Sumatera Barat. Dan yang berdiri Saudara Fikri
kerja di Krakatau Steel, orang tua putra Minang, dan kerja di Krakatau Steel dalam posisi ini sebagai petugas dokumentasi dari tim panitia peduli Krakatau Steel. Nah, inilah perkenalan kami. Dalam kesempatan ini kami adalah putra-putra Sumatera yang memang dari perusahaan pabrik baja nasional mendapatkan tugas untuk peduli bencana di sekitar Nusantara ini. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dini Mama, tokoh nagari, dan para pengajar di tanah air ini. Dan jangan lupa juga kita selalu bersyukur karena Allah kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di Aceh kami juga telah melaksanakan ketika bencana tsunami terjadi. Lalu di Jogja kami juga telah melaksanakan hal yang sama ketika bencana gempa Jogja terjadi. Dan di Banten, Jawa Barat kami juga melaksanakan hal yang sama ketika bencana. Dan kali ini kami mendapatkan kesempatan sejak bencana Sumatera Barat, gempa Sumatera Barat terjadi, 31 hari kami bergerak di sisi-sisi Sumatera Barat untuk memberikan pertolongan emergensi saat itu di Sicicin dan lain sebagainya. Pos kami di Sicicin, bergerak kami ke seluruh area yang terjadi bencana. Dan pada saat ini berdasarkan hasil survei dan komunikasi yang dijalin oleh Pak Kuswanto selaku Ketua Bidang Rekonstruksi Bantuan Fisik, ya, Pak Kuswanto dan kawan-kawan 5 orang berangkat ke Jambi dan pulang ke Sumatera Barat ini mendapatkan tugas untuk melakukan koordinasi di mana kita membantu membangun fasilitas umum. Sifat bantuan kami adalah fasilitas umum. Di Aceh kami membangun 2 sekolah baja, 2 sekolah kerangka baja, dan 1 gedung pertemuan. Luasnya sangat luas, di Indrapuri 1, di Sigli 1, dan di Banda Aceh 1 sebagai gedung serbaguna. Serta MCK sebanyak 8 buah di 6 masjid, termasuk di Baitur Rahman kami bangun 1 MCK dari bangunan baja. Jadi hal seperti ini kami sudah melakukan di banyak tempat. Dan ketika di Sumatera Barat, Pak Kuswanto memberikan informasi kepada saya selaku ketua tim untuk memberikan bantuan sebuah sekolah dengan standar normal. Itu yang kami dapatkan. Kenapa kami tidak melakukan survei ulang? Karena komunikasi antara Pak Kuswanto, Pak Wali Kota, dan Pak Sarial sangat lancar. Begitu juga dengan kepala sekolah. Sehingga kami tidak melakukan survei ulang. Oleh sebab itu, kami membuat secara teknis gambar sebagai berikut. Jadi mohon maaf kami sampaikan dahulu Pak sebelum kami memutuskan apa yang akan kami buat. Nah, ini gambarnya tanpa kami kesini lebih dulu. Dari data informasi inilah yang kami buat. Biasanya informasi itu lancar, tidak ada masalah. Nah, ternyata setelah kami kesini terjadilah masalah, lahan tidak cukup serta halaman tidak boleh dibangun atau dipersempit. Nah, ini kami mohon maaf sekali lagi, kami dari PT Krakatau Steel sudah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Ada 2 keputusan. Keputusan yang pertama, saya selaku ketua tim diinstruksikan untuk berkoordinasi mengambil langkah yang terbaik. 2, segera pulang, dan Pak Kuswanto diinstruksikan berkomunikasi dengan Pak Wali Kota. Jadi ada 2. Nah, hingga hari ini saya datang ke sini pada kesempatan ini mengambil yang pertama. Apakah koordinasi ini bisa kita ambil dan kita putuskan dengan segala urus
mengawal pembangunan ini dengan baik, lalu tidak ada yang menjadikan masalah pembangunan ini, kami laksanakan. Kalau tidak, kami kembali, nanti Pak Kuswanto selaku ketua pembangunan atau ketua rekonstruksi akan bertemu dengan Pak Wali Kota untuk memutuskan apakah dipindahkan ke tempat lain. Itu yang nantinya akan dibicarakan dengan Pak Wali Kota. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan di depan. Lalu yang kedua, apabila ada perkembangan, kami memiliki selama 2 malam kami di Bukit Tinggi sambil berkoordinasi dengan Cilegon atau pabrik manajemen, kami membuat rangkaian perubahan dari ini yang tidak mungkin dibangun. Ini tidak mungkin dibangun Pak, karena lahannya jelas tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami nyatakan IMB yang ada itu tidak bisa digunakan Pak. Tidak memungkinkan lahan itu untuk kita bangun sesuai IMB. Nah, untuk itu harus ada langkah berikutnya. Bapak-bapak, nini mama sekalian, tokoh masyarakat, adalah kami membuat satu bagan baru, dan ini pun kami tidak berani kalau tidak ada keputusan. Keputusan yang pertama, SD atau sekolah tanah air menerima bantuan ini. Itu keputusan yang pertama. Semua aspek, termasuk masyarakatnya, lingkungannya, wali muridnya, pengajarnya, dan pemerintahnya. Itu yang harus yakin, itu menerima bantuan ini. Jangan pemerintahnya menerima, masyarakatnya enggak. Nah, ini kami enggak mau. Yang kedua, kami sebagai putra Sumatera yang bekerja di Krakatau Steel, seperti biasa, tidak memborongkan bangunan bantuan kami. Kami mengerjakan sendiri. Di Aceh pun demikian. Kami mengerjakan sendiri dan kami bawa dengan trailer atau mobil-mobil ke arah Banda Aceh untuk kami berdirikan sendiri dan dibantu oleh tenaga-tenaga setempat yang bisa membantu. Tidak memborongkan Pak, kami tidak pernah di Jogja pun, kami tidak pernah memberikan borongan kepada pihak lain dalam menjalankan bantuan, karena itu kebanggaan kami, kebanggaan ribuan putra Sumatera atau ratusan putra Minang yang ada di perusahaan untuk memberikan kemampuannya bekerja sendiri bersama kawan-kawannya menjadikan bantuan ini dapat dimanfaatkan. Nah, itu sudah keputusan yang digunakan sejak tsunami pun terjadi demikian Pak. Jadi inilah yang kami sampaikan. Lahan pasarnya hanya kami belum dapat kepastian lahan yang mana yang bisa kami gunakan. Jadi kami minta itu ada, sehingga kami tidak berani melakukan apapun, dan kami hanya diberi waktu 1 hari. Besok kami harus kembali ke Cilegon hari Senin. Kalau memang ini tidak putus, ya kami tidak akan melaksanakan apapun di sini, sehingga Pak Kuswanto yang akan melakukan pertemuan dengan wali kota. Jadi mungkin itu bapak-bapak sekalian. Gambar yang kedua, kami ingin memberikan satu pandangan, dan pun ini bukan lancang ini mama, bapak tokoh masyarakat, bukan lancang. Kami mohon maaf sekali lagi karena ada masalah dengan gambar yang besar ini, dan tidak mungkin kami bangun dengan gambar yang seperti ini, lahan seperti itu, sehingga kami coba berunding di Bukit Tinggi. Nah, keluar gambar kami seperti ini. Jadi 4 kelas di depan, 1 kantor, 1 kamar mandi, dan 2 kelas ke samping. Nah, ini pun luasnya ya mepet gitu, mepet ke tembok hotel. Dari tembok sana mepet ke tembok hotel dengan memindahkan jalan menjadi gapura. Lahan itu di bawah cukup ini, jadi dia menjadi gapura 4 meter dengan tinggi yang bebas ke atas sampai ke atas. Jadi tidak setinggi bangunan, dia lebih tinggi untuk gapura lewat. Kendaraan menggunakan truk sudah diperhitungkan.
Sehingga bangunan yang akan kami coba tawarkan adalah seperti ini, 4 kelas di muka, mepet Pak, sesuai izin jalan, Pak ya, rolen, sesuai izin rolen. Pintu yang tadinya di sini kami dipindahkan ke depan menjadi di dalam gapura. Nah, dan 2 kelas mundur ke belakang tanpa mengganggu kelas yang ada, sehingga kelas yang ada bisa diperbaiki secara fisik yang ada. Karena kami tidak ingin mubazir apa yang kami lakukan dengan membongkar. Jadi kalau ada kelas yang sudah dipakai, yang sudah dibangun, lalu dibongkar karena bantuan kami nggak mau. Itu mubazir. Sebagai putra Sumatera yang peduli dengan bantuan, kami merasa itu salah dalam melakukan bantuan, membongkar yang ada. Nah, itulah bagi yang kami informasikan, dan ini pun keputusan ini kami ambil dalam menyikapi karena ini tidak bisa dibangun. Lalu yang kedua, kami menyikapi juga keinginan yang masuk kepada sekolah atau ke Pak Kuswanto tanpa membangun apapun di depan, tapi menambah kelas dari yang rusak kelas 1 kelas ini utuh Pak ya, ini utuh. 1 kelas ini yang rusak, kami bangun sebanyak 3 kelas. Nah, ini pun luasnya cukup, tapi sampai ke tengah juga. Sama ini akan mengganggu juga. Akan menggunakan, bukan mengganggu, menggunakan lahan yang ada. Nah, sehingga inilah yang bisa kami coba. Ini 4 kelas, membongkar kelas A, kelas yang paling ujung, membongkar kelas yang memanjang, tapi tetap mengorbankan 2 kelas Pak. Nah, inilah yang kami tidak mau. Di sini akan kena kelas guru, kantor guru ya, akan kena sebanyak 2 meter. Karena bangunan baja kami tidak bisa dipindah-pindahkan seperti itu, karena dia kerangkanya baja Pak. Kalaupun kami potong, ya pasti akan kena. Sehingga yang korban kelas itu 1, 2, 3. Sementara yang rusak hanya 1. Nah, jadi inilah yang kami sampaikan. Dengan segala pertimbangan, apabila semua terselesaikan dengan baik, baik mengenai lahan, baik mengenai keinginan masyarakat lingkungan, tokoh adat nenek mama, dan para wali murid, kami akan mencoba apakah yang pertama akan kami bangun atau hanya yang 3 kelas ini. Tapi kalau untuk membongkar 3 kelas, kami merasa keberatan Pak. Jadi kami membongkar 3 kelas atau mengorbankan 3 kelas untuk memasang, kami keberatan. Karena kami merasa itu mubazir. Kelas yang sudah sedikit, dengan dana sedikit, kok dengan Krakatau Steel membangun ini aja mengorbankan itu. Nah, kami merasa ini sikap yang kurang bijak bagi kami peduli atau tim sosial. Kami sayang Pak, bangunan ini sudah dibangun sekian lama dan jerih payah wali murid sudah cukup berkorban. Kenapa kita bangun hanya mengganti dengan bahan baja lalu membongkar? Kami nggak mau. Nah, jadi itulah mungkin pandangan dari kami. Adapun yang bisa kami lakukan adalah memberikan satu warna baru di lingkungan SD Tanah Air ini dengan membuat gapura di tengahnya atau memberikan 3 kelas. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan karena secara teknis bangunan baja ini konstruksinya dia menggunakan baut Pak ya, sehingga dia terfabrikasi membanjar panjang. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan secara teknis memang tidak mungkin kami memotong-motong terpencil-pencil. Tapi kalau memang dia terpaksa harus dibangun 3, ya kami merasakan tidak ada perubahan, hanya menggunakan lahan. Lahan ini akan kena apa? Lahan pohon palem itu akan kena, dengan membangun 3 ini aja udah kena itu, habis. Nah, inilah yang kami sampaikan, dan lebih kurang kami serahkan kepada forum ataupun musyawarah mufakat
Nini Mama dan tokoh masyarakat. Setelah itu kami mendapatkan satu jaminan kepastian dalam melaksanakan ini dengan nyaman, aman, dan kita sama-sama peduli buat putra-putri yang ada di sekolah tanah air ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih barangkali Pak Zulfikar yang telah menjelaskan secara gamblang. Barangkali bagi kita nenek mama dengan penjelasan tadi barangkali cukup jelas. Namun begitu kita ke lapangan lah dulu nanya. Gimana kira-kira yang dibangun, mana yang kena. Jadi kita bisa jelas untuk mengambil mana. Ini Pak, Ya. dari pemaparan dari pihak PT Krakatau Steel tadi sudah sangat jelas tentang teknik pembangunan, yang mana tadi pihak Krakatau Steel ada 3 alternatif dalam hal pembangunan ini. Dari mana tadi pada intinya dari pihak Krakatau Steel bahwasanya menyatakan adanya jaminan pelaksanaan pembangunan SDT tanah air ini dari seluruh aspek. Tadi itu sudah jelas dikatakan pihak Krakatau Steel. Jadi mungkin dalam pertemuan ini kita akan lemparkan juga pada nenek mama dan masyarakat yang ada ini aspek-aspek mana kita akan bisa pertimbangkan baik dari sisi positif dan negatifnya. Yang kedua itu adanya perubahan dalam gambar pelaksanaan pembangunan terhadap IMB semula, yang mana pihak Krakatau Steel tidak melakukan survei awal, sehingga adanya pembicaraan baik seperti kata pihak Krakatau Steel, sehingga ini untuk kepada pembangunan perubahan tadi itu agar ditindaklanjuti kembali pengurusan perizinan pembangunannya. Ini mungkin akan kita sampaikan juga kepada nenek mama dan masyarakat yang hadir ini supaya jelas. Dan yang terakhir mungkin pembangunan yang dilakukan oleh pihak Krakatau ini bersifat secara swaklola, di mana seluruh pembiayaan itu adalah pihak Krakatau Steel tanpa adanya pemborongan, gitu Pak. Mungkin kami kembalikan juga kepada nenek mama ke masyarakat yang hadir pada pertemuan yang pada intinya tadi pihak Krakatau Steel menjelaskan secara jelas tentang pembangunan yang akan dilakukan di kompleks di tanah air. Bapak, Ya, sebentar dulu saya jawab. Tentang IMB yang kita keluarkan sekarang itu baru ada saja lambang. Secara teknis detailnya belum keluar gambarnya. Jelas-jelas saja saya katakan. Itu tuh formalitas untuk sementara saja. Jadi gambar detail nanti sesuai dengan ini. Jadi itu barangkali tidak masalah. Saya katakan tidak masalah. Apakah kita ambil alternatif pertama, apakah kita ambil alternatif kedua dan alternatif ketiga. Nah, ini bisa saya jelaskan. Tetapi bagi saya sekarang, kita akan menentukan titik-titik. Titik-titik ini kita jelaskan dengan Pak Suwanto. Yang mana kira-kira dibangun tanahnya. Jadi bisa kita mengambil alternatif mana yang kita tentukan. Nah, barangkali itu sebab kita mengingat waktu juga nih Pak. Sekali Ya, silakan. orang Minang, Ya. Ambo akan mengecek bahasa Minang. Ya. Antaranya kalau ada yang tidak orang Minang, Ya. mungkin lebih Minang daripada orang Minang. Penjelasan dari Bapak Krakatau Steel tadi, sakitnya agak meragukan Ambo, karena lah tua mungkin, jadi tidak sempurna penerimaan Ambo itu, maka Ambo ingin menanyakan balik melalui pimpinan. Kalau dibangun 6 peta itu memanjang kemari, apakah di mukonya? Itu yang pertama. Dan kemudian kalau dibangun 3 peta, di mana letaknya yang 3 peta ya? Itu yang kedua. Dan yang penutup untuk capek-capek saya bawa tanya, barangkali mengenai masalah bantuan dari Krakatau Steel. Kalau ketek tangan awak kok jenjiru kampuang, jenjiru di kampuang. Walaupun tabao seketek misalnya halaman, amraso atas pakai itu bahasamu itu tidak akan mengurangi dan tidak akan melebihi. Memang Ambo menengah satu desa desus dari 2 desa desus itu mungkin Ambo sendiri yang mengalami
Dek karena ambo kan ketua Musajid Baitul Mutakin. Mungkin lebih kurang 30 tahun. Jadi halaman kini ko setiap arayo Idul Adha, jo arayo haji itu dipakai lapangan tu untuk salat arayo. Di kalau andai kata tak pakai agak sakit kalau di pinggir sinan, ikut nak melaksanakan salat arayo. Cuma segitu saja sebagai pertanyaan dari Ambo. Andaknya kita dan hadir kok sama sekali membulatkan tekad menerima secara